Dia sampai di depan itu kayak dengar sesuatu. Pas senternya itu ngarah ke sesuatu itu, Bro, kamu SMA di mana? aku SMA di Jogja sih. Di Jogja. Kamu di mana? Aku di Kalimantan sih, Bro. Jauh amat bro. Betul banget. Aku anak rantau di Jogja. Oh gitu. Yoi. Tapi ngomongin SMA nih ya, ngomongin sekolah menengah. Ada nggak sih di SMA-mu kejadian yang ikonik gitu, yang mungkin horor apa misteri gitu? Kalau kejadian sih kayaknya banyak deh kalau di SMA. Banyak ya? Ya zaman SMA. Aku ada satu nih cerita yang menurutku sampai sekarang itu bisa bikin aku merinding ya. Berarti cerita yang paling bisa dikatakan ikonik gitu ya? Gak ikonik sih. Jadi kayak ya serem aja gitu. Terngiang-ngiang sekarang gitu ya? Terngiang-ngiang. Soalnya Oke. kayak bikin merinding gitu. Nah, mungkin cerita gini ya. Jadi sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi di masa aku itu masih SMA. Nah, pada saat itu kita satu SMA itu baru ngadain ujian. Nah, kalau nggak salah UAS ya. UAS ya kalau nggak salah. Nah, Ujian akhir gitu ya? ya, Gitu. ujian akhir. Dan setiap ujian itu kakak kelas dan adik kelas itu dicampur jadi satu. Campur, Jadi setengah-setengah gitu. Iya, biar nggak nyontek juga mungkin. Ya benar-benar gitu. Nah, kebetulan karena sampingku itu ada kakak kelas ya. Nah, dan kita kan jadi kayak lebih tenang gitu loh suasananya. Mending gitu ya, fokus. Nah, di saat itu juga, padahal hari pertama ya. Hari pertama ujian. Hari pertama ujian. Itu tuh ada kabar kalau salah satu kakak kelasku itu baru menuju ke sekolah, dikabarin kecelakaan di jalan. Hari pertama, mapel pertama. Cewek itu? Cewek. Kamu tahu sih? Enggak, nebak doang sih bro. Ya, cewek. Dikabarin ada warga setempat gitu ya. Ada warga setempat gitu ya. Yeah. Ngabarin kalau ada kecelakaan anak SMA gua. Yeah. Nah, ya awalnya kita suasananya hening, tenang, fokus. Itu jadi agak hektik lah bro. Iya dong. Kan sih bro. Nah, itu pada saat itu juga aku tuh juga jadi gak konsen jadinya. Ada kabar kalau tingkat itu ada kecelakaan. Aduh, itu kalau dicerita lagi, aduh creepy banget sih bro. Nah, sebenarnya creepy-nya tuh bukan di situ. Nah, kejadian setelah seminggu dan 2 minggu setelahnya. Nah, kejadian seminggu atau 2 minggu setelah ujian itu. Sekitar gitu. Nah, jadi gini. Ini kan diceritakan kalau kita tuh udah selesai ujian. Seminggu kemudian gitu ya. Seminggu kemudian. Ini kejadiannya sekitar jam 7 sampai jam 8 malam deh, sekitar jam segitu. Yeah. Nah, kan kalau di SMA itu ada satpam ya yang sering patroli. Kalau udah mulai menjelang malam, mereka tuh kayak yang ngelakuin tugas satpam gitu. Sebagai satpam gitu ya, mungkin kayak keliling sekolah, ngecek pintu-pintu gitu ya. Ya benar, mereka ngecek pintu kayak mati lampu, nah itu ngecek ada orang atau enggak. Nah, diceritain kalau satpam ini satu orang. Yeah. Kebetulan dia tuh patroli sendirian waktu itu. Nah, dia sampai di depan ruang kelas yang kakak tingkatku meninggal. Yang harusnya tuh dia itu tuh ujian di situ. Iya. Dia sampai di depan itu kayak dengar sesuatu. Kayak mungkin ada kayak suara binatang ya. Yang ngiranya kan ada kayak tikus atau kucing yang di dalam gitu kan. Karena kan emang biasa sih suara kucing gitu kan. Wajar ya. Malam gitu. Karena pintu ruang kelasku itu tuh ada kacanya ya. Jadi apa yang di dalam itu bisa dilihat dari luar, walaupun juga sebaliknya gitu kan. Nah, dia tuh kayak ngelihat sesuatu di dalam itu. Lihat sesuatu gitu ya, lihat sesuatu. Soalnya di dalam itu masih gelap gitu loh, nggak ada lampunya kan. Nah, ya spontan si satpam itu kayak ngeluarin senter gitu ya. Langsung diarahin ke itu objek yang ada sesuatunya itu ya, sesuatu gitu. Nah, dia lihat apa coba? Pas senternya mengarah ke sesuatu itu, ternyata ada orang. Ada orang duduk di kursi, ada meja gitu ya. Kayak orang ujian, serius. Kayak orang ujian. Kayak orang ngerjain ujian gitu. Jangan bilang orang ini kayak cewek. Pas di center itu darah semua cuy ini. Serius. Aku merinding cuy. Sekarang merinding. Itu dia sendirian loh, satpam sendirian lihat sesuatu di center, darah semua. Kayak ngerjain ujian gitu. Spontan dia lari dong.
dia lari. Serem. Udah sih, aku gak nyeritain hari ini aja kayak masih terngiang-ngiang ceritanya gimana gitu. Habis itu dia ngajak teman-temannya cek lagi, dia nggak berani dong. Nah habis itu dia sama teman-temannya balik, dia ngecek lagi tuh di dalam kelas, dihidupin lampunya, dibuka, udah nggak ada apa-apa di situ. Udah nggak ada apa-apa. Kayak ini udah biasanya kayak gitu gak sih kalau ada yang nggak ganggu gitu loh. Wah, itu serem sih. Aku aja nyeritain tuh masih terngiang-ngiang. Iya. Ngeri sih. Itu di Jogja. Itu SMA aku yang ada di Jogja. Ada di Jogja. Ya, itu baru satu dari sekian cerita yang ada di SMA aku. Sebenarnya ada banyak sih cerita horor di SMA. Itu baru satu ya? Itu baru satu. Wah. Masih ada banyak lagi ceritanya. Oke, satu aja udah serem banget lagi. Iya, salah satunya kayak gitu. Mungkin untuk cerita-cerita selanjutnya bisa kita ceritain di podcast episode selanjutnya ya mungkin ya. Iya. Enggak cukup deh kalau cuma satu video ini. Benar, setuju. Next kita bakal bahas banyak hal juga sih kayaknya. Ya, mungkin bisa SMA-mu atau SMA Iya, siapa benar. gitu ya. Ya udah. Ya. Mungkin itu ya cerita satu dari sebagian cerita yang ada di SMA. Iya, yang ada di Jogja sih sebenarnya. Yang ada di Jogja. Jadi buat teman-teman yang mau sekolah atau kuliah di Jogja, pesan dari kita, be careful tuh. Sebenarnya gak ada apa-apa ya, itu cuma kan cerita biasa kan di SMA mungkin ya terjadi seperti itu, hal seperti itu wajar ya. Oke. Ya mungkin sampai di Sini dulu video kita kali ini, podcast kita kali ini. jangan lupa subscribe ya. Oke. Sama jangan lupa Ngobrol. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yoi. Bye.